Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para sahabat peternak sapi Indonesia dimanapun berada. Dan salam ngarit dari Blitar. Dan di video kali ini saya ini tadi habis ngambil 1 ekor sapi bakalan, sekaligus ini mampir ke tempat teman saya. Ini ada di kandangnya Mas Agung, dimana di kandang ini ada 3 ekor sapi bakalan. Ini yang termasuknya masih remaja semua. Ini kalau nggak salah 3 ini masih non poil semua, Mas Agung ya. Non-poil, Mas. Nah, 3 ini masih non poil semua. Kita lihat sapinya satu persatu dulu. Nanti kita tanya ke Mas Agung untuk rata-rata sapi ini di sini udah berapa bulan atau berapa hari, karena ada yang masih baru datang kemarin. Nah, ini warnanya sangat matang sekali. Ini juga masih belum poil ini, sebenarnya ini. Ini merawat informasi dari Mas Agung, ini dari pediet. Dan sekarang pun masih pediet, masih bocah. Tuh, lihat tuh. Kelihatan kan? Yang ini ada tanduknya, tapi tanduknya ini jenisnya tempel ini. Ini udah divaksin ya. Udah divaksin sapinya. Sing iki Mas, vaksin dulu masih? Belum, Pak. Belum ya? Ini belum divaksin. Kita lihat dari belakang dulu, terus nanti kita tanya ke Mas Agung. Pakannya, comborannya seperti apa, nanti kita tanya. Kita lihat ke sapinya dulu. Nih, kalau dari belakang seperti ini. Warnanya ini seperti kayak karolis, si metal karolis. Nih. Karena masih banyak sekali yang mau ditanyakan nanti sekitar seputar di kandangnya Mas Agung, buat referensi atau buat pengalaman untuk para sahabat peternak lainnya. Karena apalagi semua kandang rata-rata semua ini habis mengalami kena PMK, jadi di kandang ini kena atau enggaknya nanti kita tanya Mas Agung. Nih, yang lebih baru. Mas, kue naik ini Mas, kita ya Mas. Kini harus nyawang sapi ngono Mas. Tak tekoki sampean. Lho, ben gue pengalaman karo sedulur-sedulur yang lainnya Mas. Ini enak Mas, apik iki Mas, sampean ning kono iki apik iki gambare iki. Aku masalahnya lek apa ya? Lek ngevlog lebih ke apa jenenge Mas? Lebih ke natural. Ya. Jadi gak tak buat-buat, malah lebih enak. Ini selamat pagi Mas Agung. Sebelumnya terima kasih udah diajak mampir ke kandang sapi miliknya Mas Agung ini. Ini mau bertanya ke sapi ini Mas. Ini dari 3 ekor ini yang paling lama yang mana Mas? Paling lama yang karolis ini, Mas. Yang karolis ini yang paling lama. Ini sekitar berapa bulan di sini Mas? 10 bulan Mas. Sekitar 10 bulan. Dan sapinya belum poel Mas Agung ya? Belum poel, karolis, pediet. Dan di masa-masa PMK berarti ini udah ada di sini dong Mas Agung? Udah ada Mas. Udah ada. Terus gimana Mas? Waktu PMK terdampak atau enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak terdampak Mas ya? Enggak. Alhamdulillah. Dah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yang ini Mas, yang ini. Yang ini berapa bulan Mas di sini Mas? 6 bulan Mas. 6 bulan. Ini pembelian juga masih pedet Mas ya? Ya, masih pedas. Dan saat ini pun juga masih rapet. Masih rapet, belum poel. Ini seperti girly ini. Warnanya ini merah merona. Dan kaki-kakinya pun juga istimewa. Nih, cakep buat. Ini masih panjang, prospeknya masih panjang, masih kendor sapinya. Dan yang sana itu yang baru Mas ya? Ini baru Mas ini. Ini yang baru. Ini cukup tinggi Mas sapinya ini Mas. Tinggi Mas. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh apa, jogroknya ada. Ya. Tinggi panjang sapi ini. Ini juga masih non poel. Poel Mas. Masih non poel. Terus ini Mas, kita mau membahas ke pola pakan dari 3 ekor yang ada di kandang Mas Agung ini Mas. Ini untuk pakan sendiri seperti apa Mas? Kayak comboran, hijauan itu seperti apa Mas?
Ya comboran saya pakai bekatul, konsentrat sama telo mas. Berarti kalau comboran itu menggunakan hanya konsentrat, bekatul sama ketela. Ya, Ketelanya itu tambahnya jagung, tambahnya jagung. Ketelanya direbus atau gimana mas? direbus mas. Ketelanya direbus jadi dicampur jadi satu gitu mas ya. Ya Setiap sapi porsinya sama atau beda mas? beda mas. Beda, jadi rata-rata aja nih mas. Untuk seperti yang tengah ini nih mas, ini paling nggak kalau sekali nyomber itu kurang lebih berapa kilo mas? Ini jagungnya saya kasih cuma setengah kilo. Terus telurnya cuma berapa ya, 2 kiloan. 2 kilo ini kurang mas. Terus konsentratnya 1,5 kilo. Berarti kurang lebih 4 kilo. Ya Kok kurang lebih 4 kilo itu untuk satu petang. Itu pagi sama sore mas Agung ya. Terus rumputnya mas, rumputnya ini nanam sendiri atau nyari atau gimana mas? tanam sendiri mas. Nanam sendiri. Jajan. Gajahan. Jadi ini setiap paginya ibaratnya kalau satu ekor itu paling ya satu ikat mas ya. Ya Ibarat kata satu ikat, ya itulah pagi dicombor. Habis dicombor ini langsung dikasih hijauan atau ya, gimana mas? Langsung dikasih hijauan. Langsung dikasih hijauan. Nanti sorenya baru hijauan dulu atau langsung comboran? Dulu, baru dicombor. Hijauan dulu baru langsung dicombor lagi. Jadi sebelum istilahnya sebelum makan comboran itu sapinya itu dikasih hijauan dulu. Ya Paling enggak ya biar makan hijauan dulu lah. Terus mas, menurut Mas Agung ini dari sapi-sapi ini kan nggak terdampak PMK mas. Penangannya seperti apa mas? Kok bisa lolos dari PMK itu mas Agung? ya, harus telaten mas. Tiap hari saja saya jarang, tiap malam jarang bisa tidur. Merawati sapi aja terus. Ya oke. Mas Agung telaten. Nah ini mas, yang buat telatennya itu mas, mungkin ada obat atau ada apa gitu mas yang bisa diilmukan ke sahabat peternak sapi di Indonesia ini mas? Ada mas. Ini saya tiap hari saya semprot obat mas. Temen bilang itu saya nurut saja. Jadi seperti kayak apa namanya, seperti kayak obat virus gitu Ya. paling mas ya? Ya mas. Bentuknya itu cair atau gimana mas? Cair mas. Cair ya mas? Ya. Semprotkan ke setiap ke seluruh tubuh istilahnya. Ya, mas. Itu pagi sore atau Pagi sore saya. pagi sore mas ya? Ala mandikan juga pagi sore mas. Alhamdulillah karena rata-rata di sini itu semua terdampak mas ya. Iya. Jadi alhamdulillah ini ya rezeki lah mas ya. Ya. Ya satu rezeki, satu usaha, satu keuletan. Karena rata-rata orang sapinya yang terdampak PMK itu pikirannya pusing gitu mas. Gak bisa tidur mas. Hampir tidur di kandang mas. Saya tidur di kandang itu loh. Tidur di kandang. Oh, iya mau naik ya. Nah terus mas ini ya mas ya, ini dari apa namanya, ketiga ekor ini mas, biasanya itu kalau keluar kandang itu dibobot berapa mas biasanya itu? Saya nggak mas. Nggak mesti saya itu. Kalau ada yang minat nggak apa-apa. Sepengalaman Mas Agung terakhir ngeluarin dari kandang itu bobot paling tinggi berapa mas? 700-an mas. 700-an mas ya? 700-an itu Belum lama loh mas saya itu. 700-an itu poel atau belum itu mas? Belum mas. Belum poel ya? Ya termasuk bagus ya. Kalau di angka 700 belum poel termasuk bagus. Belum mas. Dan ini rata-rata ini pun juga belum poel gitu loh. Mungkin ada sedikit itu mas, sedikit rahasianya mas, kenapa kok dibobot sekitar 6 kintal lebih sampai 700 lebih kok belum poel? Itu karena sapinya atau karena pola pakan mungkin dari rumput atau dari apanya mas? Pakannya tuh empuk-empukan terus loh mas. Empuk-empukan. Jadi seperti gajahan itu enom itu ya, istilahnya akarnya itu nggak dikasihkan. Ya. Terus akarnya kemanain mas, kan nggak ada sapi betina mas? Tanam lagi. Jadi ya paling enggak di atasnya akar itu yang dikasihkan makan seperti itu ya, untuk mengantisipasi ya, namanya orang semua itu ya kita berusaha lah mas ya. Poel atau enggaknya itu ya tergantung dari sapinya juga kan mas ya. Seenggaknya kita udah istilahnya udah antisipasi itu mas Agung ya. Seperti ini yang terbaru. Tapi ini mas, ini yang terbaru ini udah apa namanya, kayak makannya gimana ini? Sudah enak mas makannya, sama comborannya sudah
Kan karena rata-rata gini Mas Agung, rata-rata kan kalau sapi baru adaptasi perlu pasti, ganti pola pakan, resep pakan pasti itu kan Mas ya. Nah, rata-rata kalau sapi baru datang itu Mas, itu perlu seperti itu atau sekali makan langsung jadi Mas? Anu Mas, ini Langsung doyan Mas ya. langsung doyan. Oh, ini contohnya ini. Alhamdulillah langsung doyan. Awas Mas Agung. Oke, matur nuwun Mas Agung. Informasi ini dek kandangin jenengan. Engko lek sewaktu-waktu ada yang mau dikeluarin kabarin Mas. Barangkali kita yang namanya teman-teman ini bisa bantu gitu loh Mas Agung. Bisa bantu. Ya nanti seandainya ada yang minat pun ya nanti tak kasih ke nomornya Mas Agung biar hubungan langsung ke Mas Agung juga bisa. Enak pokoknya ya tanya-tanya sambil ngopi lah temannya Mas Agung. Terima kasih Mas Agung, semoga sapinya sehat terus dan bisa menjadikan rezeki buat keluarga dari Mas Agung. Dan terima kasih banyak untuk sahabat peternak sapi Indonesia dimanapun berada, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.